Hai sobat budaya di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Putehi. Nah, sobat budaya mungkin sudah mengetahui perjalanan saya hari ini sudah sampai di kota Jombang, Jawa Timur yang mempunyai slogan Jombang Kota Beriman atau Kota Santri. Dan saat sekarang ini saya berada di luar pendopo kota Jombang. Tentu seperti biasa akan menyambangi Konco Putehi biar sobat budaya tahu aktivitas apa yang dilakukan Konco Putehi, beserta nanti Konco Putehi akan bercerita mengenai pengalaman selama menekuni wayang Putehi. Penasaran kan sobat budaya? Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar sobat budaya tidak ketinggalan. Dan semonggo. Punjilongguan Sulawesi Tengsan benar-benar merasa penasaran bagaimana paras dari perempuan yang bernama Wan Lewa. Inikah yang dinamakan Jilongguan Sulawesi Tengsan? Benar-benar tampan loh. Wah ya, Wan Lewa. Berarti ini perempuan yang dinamakan Wan Lewa. Xiao Jia, apakah benar dirimu yang bernama Wan Lewa? Suaranya benar-benar membuat hatiku jadi berdebar loh. Benar-benar aku jatuh cinta loh. Koko Koko si Tengsan. Menurut Subo, Koko adalah calon jodohku, calon suamiku. Bui loh. Perempuan murahan. Kenapa aku yang baru melihat dengan dirimu, kau menyatakan cinta, mengatakan bahwa diriku adalah calon suamimu? Tidak sudi aku dengan perempuan seperti dirimu. Cowok. Koko si Tengsan benar-benar tidak bisa menerima cintaku loh. Terus berusaha untuk mendapatkan dari Koko si Tengsan loh. Saya Sony Fran Asmara sebagai dalang wayang Putehi dari Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah berada di depan rumah salah satu narasumber yang akan saya kunjungi adalah
Mas Sony Fran Asmara sebagai dalang wayang Potehi. Penasaran kan sobat budaya? Ingin mengetahui pengalaman maupun kegiatan yang dilakukan saudara Sony Fran Asmara? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar sobat budaya tidak ketinggalan, dan semonggo. Lanwun, assalamualaikum. Nah, sobat budaya, saya masih menunggu. Semoga saja Mas Sony ada di rumah. Lanwun, assalamualaikum. Wow, Mas. Halo, piye kabar Pan? Alhamdulillah. Ayo mlebu sik. Ayo monggo. Narak. Weh, suwe ra ketemu iki weh kanca. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah bersama narasumber pemain wayang Potehi, juga boleh dikatakan sebagai dalang regenerasi penerus dalang-dalang terdahulu, adalah Mas Sony Fran Asmara. Dan Mas Sony juga penerus dari almarhum Bapak Sesomo, dalang yang sudah terkenal sejak mulai sekitar tahun 70-80. Pak Sesomo ini sudah berpetualang menjadi seorang dalang. Nah, penasaran kan sobat budaya seperti apa bincang-bincang saya dengan Mas Sony? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar sobat budaya terus bisa mengikuti saya, mengikuti aktivitas saya menyambangi konco-konco satu persatu di kota Gudo, Jombang, Jawa Timur. Nah, Mas Sony, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Sehat ya Mas? Sehat. Ya, sementara memang di masa pandemi COVID-19 ini kita perlu menjaga kesehatan Mas. Betul. Itu modal utama. Nah, Mas Sony, seperti dalam acara saya Sambang Konco Potehi, saya menyambangi teman-teman sesama pemain wayang, mengupas istilahnya pengalamannya Mas Sony menggeluti dunia wayang Potehi serta aktivitas selama pandemi COVID-19. Nanti Mas Sony bisa bercerita kepada sobat budaya biar sobat budaya nanti bisa tahu ternyata oh begini aktivitasnya Mas Sony selama pandemi. Nah, Mas Sony boleh bercerita mulai di tahun berapakah Mas Sony ini sudah mengenal atau menggeluti dunia wayang Potehi? Monggo. Persisnya tahun sih saya kurang sudah lupa, mungkin terlalu lama. Yang jelas sejak kecil, mulai kecil. Karena ya saya waktu itu sering diajak keliling main sama almarhum bapak saya di kelenteng itu sudah mulai kecil. Tetapi kalau sudah mulai bantu itu mungkin masih SMP saya sudah ikut main Potehi sudah. Sudah SMP Mas Sony. SMP kelas 2 saya ingat betul itu, saya belum lulus. Berarti awalnya sama almarhum bapak Pak Susomo atau Pak Supardi ini mengajak Mas Sony keliling kan ya. Iya. Ada tanggapan dari kelenteng ke kelenteng, dikenalkan dan mulai ada sentuhan bisa mengikuti di waktu SMP kelas 2 itu ya. Iya. SMP kelas 2 berarti sekitar umur 14 tahun ya Mas ya. Iya betul. SD 12 tahun ditambah 2 tahun benar persis 14 tahun. Nah, kalau boleh diingat waktu itu Mas Sony awal mulanya itu belajar peranannya sebagai apa itu? Monggo. Yang jelas memang saya melihat almarhum bapak yang pertama saya pelajari adalah bagaimana cara memegang wayang yang bagus, bagaimana cara untuk menghidupkan wayang itu yang saya pelajari terlebih dulu. Berarti boleh dikatakan sebagai kayak asisten dalang itu Asisten Pak? dalang mungkin dalam bahasa Hokiannya terkenal dengan jiju ya. Jiju ya betul sekali. Jadi dikenalkan untuk megang wayang dan diberitahu cara menjalankan gitu Mas ya, untuk istilahnya menghidupkan biar setiap karakter. Dan setelah menjadi asisten dalang, tahapnya ini Mas Sony bisa diceritakan setelah belajar dikenalkan menjadi asisten dalang sebelum menjadi dalang ya, ini itu prosesnya bisa diceritakan. Monggo. Ya setelah menjadi asisten dalang atau jiju, saya sudah mulai tertarik dengan musik-musiknya, termasuk saya mempelajari semua alat musik di dalam Potehi, termasuk perkusi dan juga alat musik gesek dan tiup kan. Jadi mulai tambur,
saya menguasai. Habis itu saya belajar ke tingkat selanjutnya yaitu baklo atau tualo. Lalu gembreng. Gembreng itu lalu di pemimpin musik yaitu sebagai tukang trompet gitu ya, yang pegang siulo itu ya. Iya, betul. Nah, sobat budaya, sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya, memang dari pembelajaran di wayang putih itu ada tahapnya. Rata-rata pemula pasti jadi asisten dalang ya Mas. Iya, ya, betul. Dikenalkan wayang, baru ke alatnya, pegang tambur, sudah menguasai, baru ke gembreng atau tualo, lalu pegang trompet. Memang rata-rata tahapnya seperti itu sobat budaya. Nah, Mas Sony, yang jelas kan sebelum proses menjadi dalang kita kan masih istilahnya manja kan, Ya, sebagai pemusik. Mas Sony bisa cerita secara diingat pelan-pelan, pernah mengikuti dalang siapa wae Mas? Monggo. Ya saya ya yang almarhum Om Sing Chuan. Pak Pade itu. Ya Pak Pade dari Kota Tulungagung itu saya pernah. Habis itu Pak Sutarto Keke. Pak Sutarto, Pak Keke. Pernah manjain Pak Sugio Waluyo atau Pak Subur. Pak Subur juga dari Surabaya. Terus almarhum Pak Purwanto yang baru saja meninggal. almarhum Pak Purwanto juga ya. Nah, Jadi itu juga saya sudah pernah. juga ada dalang yang pernah kita ikuti kan itu yang sudah meninggal sobat budaya, dan ada yang masih eksis sampai sekarang. Bahkan saya ini sama Mas Sony istilahnya juga satu angkatan, kita sering kumpul main satu panggung, ada di Jakarta, ada di Tegal, ada di Purworejo, bahkan kita main di gereja pernah Mas ya. Juga pernah main di mall atau segala macam, karena sobat budaya bisa tahu kan sekarang wayang putih tidak hanya pentas di dalam kelenteng, bisa di gereja, di pasar malam, di kampus-kampus juga, sesuai permintaan dari panitia yang mengundang kita. Nah, Mas Sony kan hari ini kan sekarang Indonesia masa pandemi dan konco-konco kan pada nganggur semua. Otomatis kita sebagai seorang lelaki kepala rumah tangga kan harus ada pekerjaan kan untuk menghidupi keluarga. Jadi Mas Sony bisa cerita kepada sobat budaya, aktivitas apa yang dilakukan sementara waktu untuk bertahan hidup, untuk menafkahi keluarga? Monggo. Ya saya sih ibaratnya seadanya ya. Yang penting bisa menghasilkan uang. Iya, betul. Jadi saya kembali lagi, saya seorang seni, yaitu bermain bonsai. Bermain bonsai itu untuk mengeluarkan modal untuk beli bahan saya tidak mungkin karena nganggur, tidak punya uang. Betul. Jadi saya mencari sendiri. Jadi mencari di hutan-hutan, sekiranya itu ada bahan prospek yang bisa untuk dijadikan bonsai, saya gali, saya dongkel, saya ambil. Oh, berarti harus masuk ke hutan-hutan, istilahnya mencari tanaman bonsai itu Mas ya. Kita istilahnya hanya modal tenaga. Itu bisa diceritakan proses mulai dari dongkel sampai ke sudah dibawa ke rumah. Mungkin sobat budaya biar tahu, monggo. Jadi sehabis kita mendapatkan bahan dongkelan itu, kita bawa di rumah, kita cuci bersih, baru kita ambil cabang-cabang yang kita perlukan itu kita biarkan. Habis itu kita tanam, kita suburkan terlebih dulu. Nah nanti setelah itu kita proses perantingan atau cara untuk membentuk supaya menjadi karya seni yang indah. Seperti itu. Itu namanya dibentuk yang cantik biar supaya laku. Dan untuk penjualnya gimana Mas itu? Orang datang atau lewat online saat atau saat ini saya menggunakan online. Online gitu ya. Saya posting gitu. Posting di medsos, barangkali minat nanti transaksi harga diantar atau dia yang datang gitu Mas ya. Betul. Selain kan gini, sobat budaya, Mas Sony ini sebagai sudah menjadi dalang juga, beliau ini multi talenta, segala musik alat juga menguasai. Bahkan konco-konco putih semua sudah tahu karya lukis putih Mas Sony ini cukup boleh diacungi jempol. Lah Mas Sony bisa sedikit berbagi ilmu kan kepada sobat budaya. Bagaimanakah proses melukis wayang mulai dari start awal sampai itu finishing Mas, dan cara bagaimana dijelaskan biar nanti sobat budaya bisa memperoleh ilmu dari Mas Sony, monggo. Ya, kalau saya memang mengukir wayang potehi memang saya sudah tidak mampu ya kan. Jadi kadang-kadang saya itu beli bahan, ada juga saya ada orang datang untuk diperintahkan mengecat. Nah disitulah prosesnya dari kayu dari awal itu langsung kita gosok
halus, kita dasarin, biarkan kering. Habis itu baru kita mulai kita lukis dengan sesuai dengan karakter wayang itu. Jadi lukisan wayang itu disesuaikan dengan motif anatomi wajah gitu. Betul. Nah itulah ya kebetulan karena saya sebagai dalang wayang potehi, jadi sedikit banyak mengetahui karakter-karakter dari wayang potehi itu sendiri. Iya betul. Nah itu tadi sobat budaya, Mas Sony memberikan sedikit ilmu cara bagaimana melukis wayang dan supaya wayang tersebut lebih berkarakter Mas ya, disesuaikan dengan anatomi wayang tersebut. Nah Mas Sony sebagai kita sama seniman, sesama pelaku seni wayang potehi kan di setiap kita menjalani aktivitas atau menekun itu kan pasti ada pengalaman, ada cerita, istilahnya suka maupun dukanya. Nah selama Mas Sony main wayang bisa bercerita kepada sobat budaya karena apa? Setiap pengalaman orang kan tidak sama Mas. Ya, betul. Jadi Mas Sony bisa menceritakan pengalaman suka duka menjadi pemain wayang. Enaknya kita mulai dari sukanya saja dulu, monggo. Ya kalau sukanya itu memang kita bermain wayang potehi itu tidak jenuh, tidak bosan karena tidak selalu di tempat itu saja. Jadi kita selalu kadang berpindah-pindah tempat, satu tempat yang lainnya. Itulah sukanya, kita tidak cepat bosan, tidak cepat jenuh. Sampai gitu kan kumpul sama teman-teman gitu Mas Sony ya. Kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu karena di wayang potehi ini sifatnya otodidak ya, tidak ada pendidikan tertentu, tidak ada sekolahnya. Jadi kita belajar dari alam. Penyesuaian berdasarkan pesan-pesan dari encik-encik dulu kan. Betul. Setiap peranan, setiap bunyi tabuhan kan kita hanya mendengarkan lisan dan memakai ilmu, istilahnya bahasa Jawa itu pakai ilmu titen. Ilmu titen. Hanya mengingat. Itu berarti sekilas cerita dari sukanya Masnya. Dan Mas Sony bisa cerita dukanya Mas. Pasti kan ada pengalaman yang kisahnya tidak sesuai dengan keinginan atau istilahnya kekecewaan. Bisa diceritakan terhadap sobat budaya. Duka dari pemain wayang potehi itu di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur ya. Kita kan mainnya di kelenteng-kelenteng. Nah di bulan-bulan tertentu itu kita bisa main bersamaan sampai 3 atau 4 tempat. Nah disitulah kita kesulitan personel. Nah setelah kita sudah mendapatkan personel, kita sudah harus main di situ. Nah kadang-kadang ada yang sakit, seperti saya yang ada gerah ngelune, itu kita tidak bisa untuk berhenti, kita tidak bisa libur, kita paksa untuk main terus, karena itu sudah menjadi kontrak di tempat itu. Itulah dukanya. Jadi apapun yang terjadi kalau di bulan-bulan tertentu itu harus siap tampil. Jadi memang demikian sobat budaya, pengalaman setiap orang kan tidak sama. Memang kalau dalam penanggalan Imlek ada waktu senjit atau ulang tahun gitu, pas bulannya sama, kita kadang-kadang kesulitan personil disebabkan memang pemain wayang potehi sobat budaya itu hanya beberapa kan Mas, sekarang banyak bisa dihitung dengan jari, karena kita nanti akan berusaha mencetak regenerasi supaya kesenian wayang potehi di Indonesia ini tidak punah. Meski kesenian wayang potehi ini dari Tiongkok, dari Cina, tapi wayang potehi sudah menjadi bagian budaya dari bangsa Indonesia. Nah, Mas Sony kan tentunya pasti ada cita-cita dan harapan di masa pandemi ini. Mungkin Mas Sony punya harapan bila mana nanti corona ini atau pandemi ini telah usai di Indonesia, harapannya ke depannya untuk potehi gimana Mas? Monggo. Ya semoga saja ini pandemi wabah ini cepat berlalu dari Indonesia. Amin. Dan selanjutnya kalau sudah wabah ini hilang, nah harapannya adalah wayang potehi ini sering-sering dipentaskan, tidak hanya di kelenteng-kelenteng. Jadi mohon apresiasi dari pemerintah. Jadi untuk kita menghargai atau menghormati kami sebagai seniman wayang potehi yang hidupnya seperti ini apa adanya. Jadi kita siap untuk dipanggil atau dipentaskan di tempat-tempat
umum lah. Istilahnya sesuai permintaan panitia Iya. gitu ya. Jadi semoga saja penyampaian dari Mas Sony, pihak pemerintah juga mendengarkan itu satu, dan kedua semoga juga pemerhati kesenian wayang putih ini juga tergugah hatinya, juga ikut membantu supaya kesenian wayang putih ini tidak punah ya Iya, Mas. iya. Karena sayang sekali Sobat Budaya, karena kesenian wayang putih merupakan kesenian wayang tertua di dunia. Meski di Indonesia hanya beberapa Mas ya pemainnya, jadi kita sebagai pelaku seni berusaha mempertahankan meski apapun risikonya dengan keadaan seperti ini Mas. Di masa pandemi kita total konco-konco pada nganggur. Nah, terima kasih Mas Sony sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya, bercerita mulai pengalaman dan aktivitas Mas Sony selama di rumah. Semoga saja ini bisa menjadi hiburan buat Sobat Budaya di rumah, serta menjadi edukasi biar ini Sobat Budaya tahu, oh ternyata begini orang wayang demi mempertahankan wayang putih. Ya, mungkin saya bisa menambahkan. Monggo. Ya, makanya guys, kita ini pemain-pemain seni ini disebut sebagai pekerja seni. Yang untuk yang melestarikan itu siapa? Salah satunya adalah orang yang menanggap. Jadi tanpa ada pekerja seni seperti kita tanpa ada penanggap, budaya itu pasti akan punah. Ya betul. Jadi bisa dikatakan seni yang hidup itu adalah satu, ada pelakunya Sobat Budaya, dan juga ada istilahnya barangnya lah, wayangnya, dan juga ada penontonnya. Jadi seni itu bisa dikatakan hidup. Nah, terima kasih Mas Sony. Kapan-kapan lain waktu kalau saya mampir ke Jombang, saya akan tetap sampai konco-konco. Semoga Mas Sony sekeluarga sehat selalu. Amin. Ngapunten tidak ada apa-apa ini ya. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yang penting kita sudah disambut baik ya Sobat Budaya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, Sobat Budaya, demikian tadi bincang-bincang saya. Penasaran kan? Saya akan menyambangi konco-konco lagi. Siapakah narasumbernya? Tetap di Kota Jombang, Budo, Jawa Timur. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment, share channel ini biar Sobat Budaya terus bisa mengikuti perjalanan saya. Dan jangan lupa juga patuhi protokol kesehatan pemerintah dengan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam budaya, maju bersama Potehi Nusantara.